Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Asa Ditaroi Falatun Jati dan teman saya. Dan saya Mela Fasanifah. Di sini kami akan berdiskusi tentang permasalahan yang ada di kantor. Oh ya, Rai. Sekarang kamu penempatan di unit mana? Kebetulan kemarin saya penempatannya di Kementerian Keuangan, sama kan? Sama. Ya, tapi kalau Di saya di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tepatnya di Direktorat Lelang. Kalau Mbak Mela sendiri penempatan di mana ya? Kalau saya di Kementerian Keuangan, unitnya di Direktorat Jenderal Pajak, dan saat ini di PP Pratama Natar. Oh iya, tadi ini ya, Rai. Kamu di bidang lelang. Kalau boleh tahu lelang tuh apa sih? Ya, kalau lelang ini yang kita bicarakan. Kalau lelang pada umumnya ya memang salah satu proses jual beli yang sistemnya itu ada penawaran dan yang berhasil mendapatkan barang yang dijual tersebut yaitu penawar yang memberikan penawaran tertinggi yang nanti dijadikan pemenang lelang. Ya kalau untuk direktorat lelang sendiri ini yang diurusi sebenarnya khusus untuk lelang negara ya, tapi Oh, ya menjadi regulator juga bagi pelaku lelang di Indonesia. Saya regulasi lelang ini buat untuk balai lelang di seluruh Indonesia ini juga banyak juga selain lelang di DJKN. Nah, tapi untuk lelang negara, lelang pemerintah itu semua melalui lelang DJKN, yaitu melalui lelang.go.id. oh, berarti sekarang bisa online ya lelangnya, nggak harus langsung datang ke tempat. Oh iya, ini salah satu apa namanya? Salah satu inovasi ya. Karena memang zaman sudah berubah dan keadaan juga memang apa namanya? Sudah bukan terpaksa, tapi memang teknologi juga bisa mendukung. Jadi lelang yang dulu itu kita harus datang ke kantor, melakukan penawaran, sekarang bisa dilakukan secara online. Nah, adapun untuk lelang negara, lelang pemerintah ini bisa melalui web lelang.go.id ataupun bisa di lelang pemerintah, lelang Indonesia di apa namanya? Di aplikasi di Play Store sudah ada lelang.id. Seperti Oh. itu. Oh iya, tadi aku juga ngeliat nih, ternyata yang download aplikasi udah sampai 100.000 ya, banyak juga. Ya, kalau kalau ya alhamdulillah lah sudah banyak. Tapi kalau dibandingin yang lebih banyak lagi ya masih bisa ditingkatkan sebenarnya. Oke. Ini tuh Rey, biar aku ada gambaran apa tampilan dari aplikasi lelangnya tuh gimana ya? Ya kalau kita lihat ya dengan saksama, Mm-mm. yaitu memang kalau tampilan dari lelang Go ID ini karena memang dari pemerintah itu kami di Direktorat Lelang itu kan di dalamnya kebanyakan sarjana hukum, sarjana ekonomi. Jadi kalau untuk masalah kayak tampilan, kemudian yang berbau online, ini berbau apa namanya? Pokoknya yang secara digital. Ini ini kita apa masih anu ya, masih baru. Jadi ya coba saya mau share screen. Mm-mm. Nah, ini aduh, belum full video ya. Nah, Oh, sekarang udah kan? nah, Kan? dah. Ya, ini adalah tampilan di lelang.go.id. Adapun ya tampilannya seperti ini. Kalau dilihat ya memang fotonya terlihat sangat jujur ya. Tidak Iya. ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, tapi memang apa adanya seperti ini. Nah, kalau dari fiturnya sendiri ya fiturnya ini ada memilih apa namanya di KPKNL, kemudian juga ada lelang UMKM. Ini termasuk wow, tidak ada. Oh, Mungkin nggak saya ada salah warnanya. ngeklik ya. Bukan salah sistemnya, tapi saya yang salah ngeklik. Terus ini bisa kita milih apa?
lelangnya tuh kita milih lelang tanah, rumah, ruko, pabrik, dan lain-lain. Ya kalau untuk harganya ini juga langsung tertera aja ini harga limit. Jadi harga limit itu harga untuk penawaran terendah. Jadi ketika kita nawar tuh yang minimal kita nawar segini. Nah, kalau untuk metode pembayarannya, ini nanti sistemnya yang ingin ikut lelang itu nanti setor dulu menyetorkan uang jaminan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika tanggal lelang nanti melakukan bidding, melakukan penawaran, dan ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka ada kewajiban untuk melunasi sesuai yang dia bid tadi, yang dia tawar tadi. Seperti itu. Misal nih, kalau misal dia udah ikut bidding, terus ternyata dia pemenang lelang, tapi dia nggak melunasi pembayaran gimana? Nah, kalau tidak melunasi pembayaran, itu nanti uang yang dijaminkan nanti tidak bisa ditarik lagi. Ya, ini uang jaminan ini mungkin terlihat sepele untuk barang-barang yang kecil, tapi untuk barang-barang yang misalkan rumah, ya ini contohnya rumah ini 1,4 miliar ya. Dan ini kalau tidak ada jaminan sama sekali, nanti ada orang yang asal memberikan penawaran, tapi ternyata setelah dia menjadi pemenang lelang, kemudian dia kalau tidak ada uang jaminannya tuh dia bebas langsung hilang gitu aja juga kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau udah ada jaminannya, dan nanti dia juga punya tanggung jawab untuk melunasi seperti itu. Nah, tapi Mbak Mela ini kalau dari lelang Goedi ini, kalau dari saya sendiri, ini sebenarnya masih banyak ruang yang bisa untuk ditingkatkan lagi. Nah, kalau untuk mau milih teladan atau benchmark-nya itu, dan kalau saya sendiri itu bisa melihat di Shopee ya. Shopee. Coba ya. Tadi saya udah lihat nih ya Mas, fitur-fitur yang di lelang ID. Ternyata tuh emang gambarnya tuh asli, tapi kalau menurut saya tuh kayak gambarnya kurang menarik ya. Terus juga fiturnya juga kurang lengkap. Terus dari penampilan harganya juga kurang menjual, jadi kayak nggak pengen beli juga gitu. Terus kalau dari segi pembayarannya juga terbatas ya Mas, kalau lelang ID tuh. Iya sih, benar sih. Itu memang beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Ya, kedepannya sih, yang mungkin kita sambil share screen aja. Share screen kita bandingin aja ya sekalian. Lelang GoID kita bandingin dengan Shopee. Iya. Jadi ini belum. Nah, sudah terlihat, Mbak Mila? Nah, sudah. Nah, ya ini kita bisa menjadikan Shopee ini menjadi benchmark karena ya Shopee ini sudah mencapai 100 juta download ya di Play Store. Jadi ya tadi kalau lelang GoID itu 100.000 download, kalau yang ini 100 juta. Cuman beda di ribu sama jutanya, kalau 100-nya itu sama. Jadi untuk fiturnya kalau dari Shopee ini juga sangat beragam, sangat banyak. Dan ini memang ya mungkin hampir anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang memakai Shopee atau situs jual beli online yang lain yang populer ya. Ya termasuk Shopee ini. Ini kan ada apa nih? Apalah itu lipstick. Nah, itu kan ibu-ibu jadi seneng banget tuh belanja kayak gitu kalau gambarnya udah menarik, kemudian penampilan harganya loh ditampilin harganya 240.000, kemudian dicoret terus dikasih harga yang di sini warnanya merah. Ini ada harganya 154.000. Kan ini juga sebenarnya bisa ya mungkin di lelang.go.id ini. Ini di harga normalnya berapa, kemudian dicoret terus harga limit. Nah, seperti itu.
Kemudian fitur lain nih kalau di Shopee sendiri ini ada fitur keranjang. Jadi ketika kita apa namanya lagi pingin membeli sesuatu, kita bisa masukkan ke keranjang tersebut menjadi waiting list kita, menjadi wish list kita untuk ketika kita sudah punya uang, nah kita bisa membeli barang-barang tersebut. Kalau dari Mbak Mela sendiri ada fitur lain nggak yang kira-kira bisa dimasukkan untuk mengembangkan lelang QID ini? Kalau menurut saya ya, dari metode pembayarannya sih Mas. Jadi kalau di lelang ID kan terbatas. Jadi Iya, kalau di Shopee kan kita bisa COD tuh. Nah, jadi kayak lebih banyak variasi metode pembayarannya. Jadi lebih gampang juga. Nah, oh iya, terus benar sekali. kalau di Shopee tuh kalau flash sale kan ada fitur ingatkan saya kan. Nah, jadi itu bisa juga nih diterapin juga di lelang ID biar ada fitur ini. Jadi kalau misal mendekati hari lelangnya, nah bisa muncul notifikasi kalau ada ingatkan saya ada lelang nih di misal barang ini atau barang yang lain. Benar sekali Mbak Mela, yaitu dua itu bisa ditambahkan lagi. Sama satu lagi ini baru teringat saya. Ini fitur yang seperti ini, fitur ulasan penilaian produk ya. Ini walaupun kalau dilelang itu pembelinya cuma satu, barang yang dijual satu, pembelinya satu. Nah ini tapi kalau ada fitur tentang lelang yang sudah dilakukan dan mungkin komentar atau ulasan dari pemenang lelang, nah itu mungkin bisa jadi apa ya, motivasi untuk mengikuti lelang di lelang QID ini. Jadi semacam testimoni seperti itu. Kalau apa namanya sudah ada testimoni kan calon-calon apa namanya calon-calon peserta lelang selanjutnya itu bisa lebih percaya, lebih semangat, trustnya itu Nah, meningkat benar. seperti itu. Betul, betul. Terus ya, kalau misal kira-kira kalau fitur-fitur tadi itu kita terapin nih di aplikasi lelang ID, kemungkinan apa ya hambatan yang bisa terjadi? Kalau menurut saya sih untuk hambatan yang mungkin terjadi ya, kalau untuk yang fitur-fitur tadi, yang penambahan fitur tadi ya mungkin hambatannya di ya, sumber daya manusianya, SDM-nya. Oh iya. Mungkin kalau apa dari pemerintahan sendiri kan untuk yang ahli IT ini khusus ya, ya mungkin yang pro itu di Kementerian Kementerian apa namanya komunikasi, Kominfo. Ya, Kominfo ya, Kementerian Kominfo. Kominfo. Nah untuk seperti ini mungkin kami butuh apa bantuan dari pihak luar mungkin untuk meningkatkan fitur-fitur yang ada. Nah, mungkin itu saja. Tapi kalau untuk yang ini yang untuk adanya fitur COD ini, pembayaran secara COD, ini mungkin ya bisa diterapkan, tapi tidak untuk semua produk. Karena produk yang di lelang QID ini, banyak yang produknya itu harganya harganya fantastis dan produknya itu emang nggak bisa dilakukan COD. Kalau produknya misal rumah, tanah, kan nggak bisa tuh. Rumah terus Nggak dibawa, bisa. dikirim pakai kurir kan nggak bisa. Nah Ah, itu eh, ya untuk COD mungkin hanya bisa dilakukan untuk produk-produk yang dengan kriteria yang selain itu. aduh, terima kasih nih Mas Roy udah diskusi tentang lelang ID, terus benchmark Iya, kita Shopee. Jadi dengan adanya diskusi ini semoga bisa apa ya, aplikasi lelang ID ini bisa lebih baik fitur-fiturnya, juga bisa bertambah banyak juga yang makin banyak download gitu. iya, siap. Ya, semoga pokoknya kita berdua sebagai abdi negara ini ya pokoknya bagaimana caranya kita apa namanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat karena kita juga yang apa namanya menggaji kita sebenarnya juga rakyat Indonesia. Kita adalah pelayan bagi rakyat Indonesia. Ya, demikian diskusi kami berdua. Semoga bermanfaat. Saya Asa Detaroy Falatun Jati dan teman saya. Saya Mela Fasadifah, Ya, kami berdua pamit. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.